sore sahabat Tasya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di sore hari ini di langkah 17 April 2021 dan bertepatan dengan 5 Ramadan 1442 Hijriah, kembali kita bersua di udara dalam ajang Tausiah Ramadan bersama Jamu Tetes. Mari bro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah selama 1 jam ke depan hingga formasi 18 waktu Indonesia Barat nanti, sahabat sehat Mari Pro akan kita sajikan tausiah Ramadan bersama Ustadz Uge. Dan tentunya siaran kita ini juga bisa didengarkan di 10 jaringan Mnet Radio, di antaranya M Radio 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 Kota Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, Garis Pantai 92,0 Kabupaten Pesisir Selatan, Belibis 87,9 FM Kota Solo, Dharma FM 91,3 Kabupaten Damastraya, Prolibas 101,3 FM Kabupaten Damastraya, Jaya FM 91,9 Kabupaten Bungo, dan MC Radio 90,8 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan tentunya Radio Tasya FM 104,2 Suara Negeri Tercinta Dakwah dan Pendidikan. Dan sahabat sehat Mari Pro juga bisa menyimak siaran kita ini di live streaming www.mnetradio.id. Dan nanti juga bisa bergabung bersama kita untuk bertanya langsung dengan Ustadz kita di 082386447487 dan via SMS 082391853040. Langsung kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Uge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa dulu sahabat sehat Mari Pro Ustadz. Assalamualaikum semuanya sahabat sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Dan cuaca nampaknya sudah agak bersahabat Ustadz ya. Dan mudah-mudahan sahabat sehat Mari Pro juga terkabar sehat selalu Ustadz. Amin. Dan yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Apa tema kita di sore ini Ustadz? Orang yang merugi di akhir Ramadan. Orang yang merugi di akhir Ramadan. Ya sahabat sehat Mari Pro, ini dia tausiah Ramadan dari Ustadz kita, Ustadz Uge. Orang yang merugi di akhir Ramadan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ibadallah, sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, taufik dan hidayah beliau, sehingga kita mampu dan bisa melanjutkan suatu agenda, aktivitas kita, pekerjaan kita demi kelangsungan hidup kita. Dan dengan nikmat itu juga kita mampu melakukan suatu ibadah pada saat ini, yakni ibadah puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh insya Allah.
Begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan pada saat ini, sehingga nikmat kehidupan memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal kita, ibadah kita, dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ketika kesempatan yang Allah berikan itu, selagi kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah kita, menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka suatu keuntungan di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, di ketika kesempatan hidup itu tanpa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka suatu kerugian yang ada dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, sesuai dengan pesan Rasul, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan gunakan pula kesempatan luangmu sebelum datang masa sempitmu. Maka di ketika kita mampu mempergunakan itu semua, maka insya Allah suatu keuntungan akan kita peroleh, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam menempuh kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua pedoman untuk kita, untuk kelangsungan hidup kita, untuk keselamatan hidup kita, baik keselamatan hidup di dunia ataupun untuk modal keselamatan hidup di akhirat. Dua petunjuk itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berpegang teguh kepada keduanya, kata Rasul, gigitlah dengan gerahammu. Maka di ketika keduanya telah kita pegang teguh, maka Rasulullah mengatakan lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan yang fana ini ataupun dalam menempuh kehidupan yang bakal nanti. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam bulan Ramadan ini tentulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah dan memperbanyak amal kita kepada Allah. Suatu keuntungan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Mungkin bulan yang lain begitu saja kita lewati dengan ibadah kita, tapi pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang sunat pun sama pahalanya dengan pahala ibadah yang wajib yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Begitu istimewanya Allah berikan satu bulan dalam satu tahun setiap tahunnya. Makanya keuntungan bagi kita selagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan di tahun ini, maka maksimalkanlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Jangan sampai nanti kita menyesal
seandainya kita nggak maksimalkan Ramadan tahun ini, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kebanyakan orang itu menyesal. Kenapa ya Ramadan tahun yang lalu saya nggak maksimalkan bulan puasa saya, nggak maksimalkan ibadah saya, sehingga mungkin tahun ini dalam keadaan sakit, nggak mampu lagi ke masjid, nggak mampu lagi baca Al-Quran, mungkin nggak mampu lagi berpuasa. Makanya oleh sebab itu, bagi kita yang mampu, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini, maka kejarlah ibadah itu sebanyak-banyaknya. Baca Quran mungkin, banyak zikir mungkin, banyak salat sunnah mungkin, dan lain sebagainya. Mari kita perbanyak ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini. Kenapa? Supaya tidak menyesal di akhir Ramadan nanti. Makanya pada kesempatan ini kita angkat suatu tema, yakni orang yang menyesal di akhir Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, di ketika kata-kata menyesal kita dengar, maka kata-kata penyesalan itu umumnya dan pada umumnya kata-kata menyesal itu datangnya di akhir. Jarang menyesal itu adanya di awal. Kalau ada menyesal itu di awal, berarti suatu keuntungan bagi mereka. Ada juga pepatah mengatakan sesal dahulu adalah pendapatan, sesal kemudian nggak ada gunanya. Itu suatu pepatah yang sangat luar biasa dalam maknanya itu. Makanya apabila dibawakan kepada Ramadan, apabila orang yang menyesal di ketika akhir Ramadan, maka rugilah dia sebetulnya. Kenapa? Jangankan 1 bulan yang akan kita jemput, ataupun dikembalikan kita kepada bulan yang lalu, 1 detik saja yang berlalu, kita nggak akan bisa kembali lagi. Terus menerus menatap ke depan, hidup berlanjut dan berjalan, nggak akan pernah kembali walaupun 1 detik. Makanya rugi kita kalau seandainya waktu yang kita lalui saat ini tanpa ada suatu makna bermanfaat dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi oleh sebab itu, makanya orang yang merugi di akhir Ramadan itu, yang pertama itu ialah orang yang hanya berpuasa, tapi puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ini nanti apabila dia berpuasa, tapi hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, nanti ada suatu kerugian, ada penyesalan yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa tidak? Orang kalau berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, bisa saja siap sahur, tidur, lantas bangunnya sebelum berbuka, itu bisa saja. Untuk apa? Menahan lapar dan haus. Makanya Rasul mengatakan juga, banyak di antara umatku yang mereka dapatkan di waktu berpuasa hanyalah lapar dan haus saja. Nggak ada dia dapatkan fadilah puasa, nggak ada dia dapatkan suatu keistimewaan Ramadan. Begitulah banyaknya orang yang melakukan ibadah puasa, kata Rasul, mendapatkan suatu kerugian apabila berpuasa hanya merasakan lapar dan haus saja. Padahal sebetulnya pada bulan Ramadan ini banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Baca Al-Quran mungkin, kalau nggak sempat 2 kali, 3 kali menamakan Al-Quran di bulan Ramadan,
minimal 1 kali kita tamatkan Al-Quran di bulan Ramadan. Gimana caranya? Gampang. Yang namanya rata-rata bulan Ramadan itu 30 hari. Sedangkan Al-Quran banyaknya 30 juz. Artinya apa? 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, berarti insya Allah selama 1 bulan nantinya akan menamatkan 30 juz alias 1 Al-Quran kita tamatkan. Itulah sebetulnya kerugian yang pertama. Yang didapatkannya hanyalah menahan lapar dan haus saja. Rasulullah SAW juga berpandangan seperti itu. Makanya kepada umatnya, kepada kita semuanya, kalau seandainya umatku tahu, kata Rasul, bagaimana fadilah, bagaimana keutamaan, bagaimana lipat gandanya amal ibadah di bulan Ramadan, maka umatku akan meminta kepada Allah seluruh bulan yang ada di setiap tahunnya itu Ramadan saja semuanya. Kalau seandainya umatku tahu. Tapi yang pastinya umat Nabi Muhammad itu banyak yang nggak tahu bagaimana keutamaan Ramadan itu. Makanya ingin cepat saja habis Ramadan. Itu artinya apa? Enggak tahu keutamaan fadilah yang terdapat di bulan Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan atau orang yang menyesal di akhir Ramadan itu ialah orang yang tidak ikut tarawih sampai selesai. Ternyata orang yang kedua yang menyesal di akhir Ramadan nanti adalah orang yang tidak tarawih atau salat tarawih di bulan Ramadan. Ini suatu kerugian. Sudah dipastikan menyesal kelak. Kenapa? Yang namanya salat tarawih hanya adanya pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, nggak ada yang namanya melakukan salat sunat tarawih. Malam pertama tarawih sampai malam yang ke-30 melakukan salat tarawih. Apabila nanti tidak melakukan salat tarawih, baru terasa bagaimana menyesalnya nggak melakukan salat tarawih. Dalam sebuah sunnah dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis rawahu Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ini orang yang melakukan salat tarawih sampai selesai, baik itu salatnya 8 rakaat ataupun yang selain daripada itu, asalkan dia melakukan salat tarawih sampai selesai, kata Rasul, pahalanya sama dengan pahala semalam suntuk. Sama dengan pahala beribadah semalam suntuk. Ini luar biasanya pahala atau kesempatan atau fadilah yang diberikan Allah pada bulan Ramadan. Satu kerugian sebetulnya apabila tidak melakukan salat tarawih. Contohnya saja mungkin kepada kita, khususnya rakyat Indonesia yang beragama Islam, pada tahun kemarin itu sudah diberikan suatu peringatan oleh Allah, suatu gambaran oleh Allah sebetulnya, bahwasanya ada suatu kesempatan yang tidak bisa kita gunakan untuk beribadah maksimal. Contohnya kemarin tahun yang lalu, ibadah kita mungkin mempunyai suatu keterbatasan. Apa contohnya? Nggak bisa ke masjid salat tarawih. Itu suatu gambaran yang diberikan Allah, suatu cobaan diberikan Allah, suatu ujian diberikan oleh Allah, suatu pandangan yang diperlihatkan Allah kepada kita. Makanya apabila kesempatan tahun ini Allah kembali berikan kesempatannya kepada kita untuk melakukan salat tarawih, maka gunakanlah kesempatan ini sebagai kesempatan terakhir bagi kita. Anggap seperti itu.
Bisa jadi tahun kedepannya nggak ada lagi sholat tarawih di masjid. Mumpung ada kesempatan seperti ini, maka maksimalkanlah ibadah tarawih kita di malam harinya. Artinya apa? Puasa di siang hari, mendirikan malamnya di malam hari. Itu yang kedua. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, orang yang menyesal atau merugi di akhir Ramadan itu adalah orang yang tidak beribadah maksimal. Ini jelas. Dan sebuah sunnah dikatakan, barang siapa yang melakukan kebaikan atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti melakukan ibadah wajib dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahalanya seperti melakukan 70 kali lipat kewajiban yang dilakukan di bulan lainnya. Wah, luar biasa. Amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan sama pahalanya dengan amalan wajib di bulan Ramadan. Sedangkan amalan wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan 70 kali lipat pahalanya diberikan Allah di bulan Ramadan. Luar biasa. Makanya ketika orang tidak melakukan ibadah dengan maksimal, makanya nanti nyesal. Jangan nuntut nanti di akhirat nanti jangan nyesal. Ini kenapa tuh orang itu pahalanya lebih banyak, pahalanya tercatat lebih banyak sehingga mudah masuk surga. Kenapa saya sedikit diberikan pahala Allah? Jangan nyesal. Mungkin saja mereka melakukan ibadah maksimal di bulan Ramadan, sementara kita tidak. Itu mungkin kuncinya. Jadi oleh sebab itu kepada kaum muslimin, dimanapun Anda berada, maka maksimalkanlah ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Jangan sampai Ramadan yang akan datang mungkin bisa jadi kita nggak akan dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah mengambil atau memanggil kita sebelum Ramadan yang akan datang. Artinya apa? Kunci utama daripada pengajian ini adalah anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.